Penasaran apa aja alat-alat yang dipakai sama toko emas? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang 5 alat wajib yang harus ada di toko emas. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 alat wajib yang harus ada di toko emas. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Biasanya kalau kita ke toko emas, kita cuma lihat di luarnya aja. Nah, sekarang kita akan bahas nih dan kita akan cari tahu fungsi dari alat-alat ini yang harus ada ya di toko emas. Alat yang pertama menurut saya yang paling penting yaitu adalah timbangan. Timbangan ini penting banget lah ya. Kalau nggak ada timbangan gimana coba mau jualnya? Karena kan harganya memang ditentukan sama gramasi, graman atau berat si perhiasan emas tersebut. Nah, untuk timbangannya sendiri sebenarnya saya nggak pakai yang ini. Yang ini hanya dipakai pada saat urgent aja, pada saat darurat, pada saat mati lampu. Karena kalau timbangan saya itu dicolok ke listrik ya, dan di sini nggak ada genset. Dan kadang-kadang kalau PLN-nya mati, ya saya baru pakai ini. Kalau misalnya yang saya pakai itu timbangannya merek Mettler atau Precisa. Dua merek itu menurut saya dua merek yang cukup terkenal yang menjual timbangan khusus emas yang ada di Indonesia. Cuman memang kelemahannya Mettler dan Precisa itu harganya cukup pricey ya, agak mahal. Kalau misalnya mau beli yang murah ada merek AND atau AMD gitu saya lupa. Nanti linknya juga akan saya kasih di deskripsi ya, link pembeliannya. Nah, ini yang pertama ada timbangan, alat yang wajib ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, ini agak bingung nih mungkin nih. Ini adalah sunglon. Kalau kata yang jual namanya sunglon. Kok aneh banget bang, bentuknya kayak gini. Ini apaan kerucut-kerucut gitu? Oke, saya jelasin ya. Toko emas itu kalau misalnya membuyback perhiasan emas yang customer mereka beli, itu nggak semuanya dilebur atau nggak semuanya dihancurin lagi. Yang masih bagus, yang masih rapi, itu dijual kembali. Tinggal di-plating, disepuh, dan dijual kembali ya. Nah, tetapi untuk cincin-cincin biasanya kan bentuknya nggak 100% sempurna ya bulatnya. Kadang-kadang ada yang bentuknya, jualnya bentuk bulat, tapi terimanya bentuknya kotak gitu. Nah, jadi pakai yang ini nih, buat betulinnya lagi. Jadi caranya gimana? Cincinnya dimasukin aja ke sunglon ini. Ini saya peragain aja ya, pakai alat ini. Nah, nanti dimasukin. Nah, ini kan karena dia bulat ya, jadi pas nih. Nanti kalau dia nggak bulat, nah dia ada muncul nih, kayak ada rongganya gitu. Nah, kita bisa ketok pakai palu aja. Jadi cincin ini bisa nggak sempurna sih, ya 95% lah bentuknya kembali ke sempurna. Terus kalau yang ini dari kayu nih. Ini untuk gelang keroncong atau gelang bulat yang bentuknya udah nggak bulat lagi ya. Jadi tinggal sama sih kayak tadi, tinggal dimasukin aja terus kayak dipukul-pukul pakai kayu gitu. Nah, ini sebenarnya cara yang sangat-sangat tradisional tapi menghemat banyak uang. Ingat, ongkos bikin perhiasan emas itu kalau misalnya bayar ke pabrik itu mahal ya. Jadi kalau misalnya bisa didaur ulang ya didaur ulang aja. Oke, selanjutnya. Oh ya, ini linknya juga nanti akan saya kasih di deskripsi ya untuk sunglon ini. Terus yang ketiga yaitu adalah tang. Nah, tang ini ada banyak banget macamnya. Ini yang saya pakai ini ada tang gepeng dan tang gunting. Kalau yang gunting ini fungsinya untuk menggunting kayak ujung-ujung kalung, ujung-ujung gelang, yang rantai-rantai gitulah pokoknya yang mau digunting. Bisa pakai ini. Sedangkan ini untuk ngejepit. Misalnya customer mau pakai anting. Bisa tinggal dijepit aja pakai ini, atau bayi mau pakai anting kan susah ya kalau kita mau pakai tangan ya. Agak masukinnya agak susah gitu. Jadi bantuannya ini pakai tang ini. Nah, tang ini mereknya ini Nesnax. Cuman saya nggak rekomenin kalian sih untuk beli yang kayak gini. Karena ini ada pernya ya, cepet rusak. Kalau kalian mau beli yang merek Jerman. Kalau nggak salah, bukan yang Cina ya. Harganya 200.000 atau 300 ribuan. Kalau kalian mau cari juga, nanti saya kasih linknya juga di deskripsi ya. Link marketplace dari pembelian tang ini. Terus ada lagi yang keempat, yaitu adalah alat pengukur. Alat pengukur ini dipakai kalau misalnya kita mau mengukur panjang atau ukuran perhiasan emas.
Kita mulai dulu dari yang paling sering saya pakai, yaitu adalah ini. Ini adalah alat pengukur jari. Jadi nomornya ini ada dari nomor 3 sampai nomor 33. Gila, gede banget ya ini ya jarinya. Nomor 33. Nah, ini biasanya saya pakai kalau misalnya ada customer yang mau buat cincin nikah atau misalnya mau ngukur jarinya, saya bisa pakai ini. Ini merek yang saya pakai itu adalah HKTSK. Jadi ini ukurannya itu satuannya Hong Kong ya, bukan USA karena berbeda. Ya, tapi kalau di Indonesia kebanyakan orang pakai ukuran cincinnya itu Hong Kong sih satuannya, bukan yang US. Terus yang ini adalah alat untuk ukur ukuran cincin. Jadi cincin yang udah ada, kita mau ukur nih ukurannya berapa. Ini fungsinya untuk, ya kadang-kadang customer kan, saya mau cincin ini, ukuran jari saya 12. Sedangkan kalau lihat doang kan kita nggak tahu ya cincin itu ukuran berapa. Jadi cincinnya itu kita masukin di sini, dan kita cari yang ukuran 12. Baru kita kasih ke customer, seperti itu. Terus selanjutnya alat pengukur yang saya punya itu ada pengukur gelang. Nah, alat pengukur gelang ini dipakai kalau misalnya mereka mau pesen gelang, pre-order ya, custom order. Nah, jadi tinggal dipakein gini aja, terus langsung dikencengin gini. Ini sebenarnya alatnya praktis banget sih, gampang banget pakainya, terus murah ya, nggak mahal, sekitar berapa puluh ribu juga. Nah, ini kita bisa langsung tahu nih dengan cara, karena ada sentimeternya di sini, per setengah sentimeter kita bisa tahu panjang gelang yang mau dipakai itu berapa. Kalau mau dilonggarin dikit bisa, mau dikencengin dikit juga bisa. Disesuaikan aja ya sama kenyamanan si customer. Oke, terus yang selanjutnya ini ada penggaris. Penggaris ini buat apa bang? Penggaris ini buat ngukur panjang gelang dan panjang kalung. Kadang-kadang kan ada beberapa customer yang online juga. Saya juga pakai ini untuk ngukur kalung dan gelang saya. Misalnya ada customer bilang, saya mau gelang ukuran 18 cm. Ya udah, tinggal gelangnya diukur pakai ini aja. Gampang sih sebenarnya. Penggaris. Nah, itu tadi alat pengukur yang keempat ya, yang harus ada di toko emas. Sekarang yang kelima, yaitu adalah ini, mesin ultrasonic cleaner dari Delta dan juga Tauntok polishing cloth, kain poles dari Tauntok. Nah, ini fungsinya buat apa bang? Ini fungsinya buat mengkilapkan kembali perhiasan-perhiasan emas yang terlalu lama dipajang. Walaupun nggak dipakai, kadang-kadang kan customer kan coba-coba ya, dan kadang-kadang tangannya juga berminyak gitu, membuat perhiasan emas itu memudar warnanya, kayak agak jelek itu. Nah, kalau mau disepuh itu ongkosnya lumayan mahal dan mengurangi geraman ya, ada susutnya. Nah, biasanya saya pakai ini untuk mengkilapkan kembali perhiasan-perhiasan emas yang udah terlalu lama dipajang. Terus setelah dari sini, saya lap pakai kain poles ini. Aduh, jatuh. Saya lap pakai kain poles ini dari Tauntok. Kenapa saya pakai merek Tauntok? Karena saya juga udah lama banget pakai ini dan menurut saya awet banget ya ini. Yang penting jangan dicuci aja karena nggak boleh dicuci. Dipakai 2 tahun 3 tahun masih bisa banget dan harganya juga bagus banget. Terus yang ultrasonic cleaner ini saya pakai merek Delta. Merek Delta ini kenapa saya pakai? Karena harganya murah pastinya. Berapa ratus ribu saya lupa. 700 ribu atau 800 ribu mungkin. Nah, kalau mau yang lebih bagus lagi itu banyak. Kalau rekomendasi saya, kalau kalian punya budget lebih, kalian beli merek Elma. Elma itu bagus, hasilnya juga beda dibandingkan dengan Delta ini. Ya iyalah ya, ada harga, ada rupa lah. Makanya Elma itu memang spesialis dari si ultrasonic cleaner ini. Banyak versi-versinya dan banyak juga ya sesuai dengan ukuran literannya. Nah, itu tadi 5 alat wajib yang harus ada di toko emas versi Halo Emas. Sebenarnya masih banyak alat-alat yang lain yang harus ada di toko emas. Cuma ini saya ambil yang terwajibnya aja. Mungkin dari kalian ada yang pengen tahu alat apa aja lagi yang harus ada di toko emas. Komen di bawah ya, nanti kalau rame mungkin akan saya bikin part 2-nya. Oke guys, itu tadi video saya tentang 5 alat wajib yang harus ada di toko emas. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.